Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucipto, dosen di Fakultas Ekonomi Prodi Pariwisata. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat rencana belajar di Universitas Terbuka. Nah, ini sangat penting bagi mahasiswa baru untuk membuat rencana belajar dari semester akhir sampai kemudian wisuda nantinya. Kenapa itu penting? Karena biar kita punya deadline perkuliahan sesuai dengan target begitu. Jadi tidak bleset. Baik. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah, sudahkah Anda atau para mahasiswa telah membuat rencana belajar? Jadi tidak perlu dijawab, dijawab di dalam hati masing-masing, dan harapannya setelah menyaksikan materi ini dan secara keseluruhan teman-teman setelah mengikuti kegiatan PKBJJ, seluruh mahasiswa di Universitas Terbuka Surabaya, khususnya para mahasiswa baru, memiliki rencana belajar. Pada sesi ini kita akan mendiskusikan tentang 4 hal, ya, 4 hal. Apa itu? Satu adalah bagaimana kuliah di UT, kemudian belajar mandiri sebagai cara terbaik kuliah di UT. Ketiga, ingin sukses kuliah di UT. Keempat, ayo kita berlatih membuat rencana belajar dalam proses perkuliahan di Universitas Terbuka, khususnya di Universitas Terbuka Surabaya. Bagaimana kuliah di UT? Teman-teman semua, kuliah di UT itu tentunya berbeda dengan kampus-kampus lain atau kita kenal dengan kampus konvensional. Kenapa? Kalau kampus konvensional antara mahasiswa dengan dosen itu selalu bertemu, ketika proses pembelajaran juga berada di tempat yang sama. Sedangkan di UT, dosen dan mahasiswanya tidak pada satu ruang atau lokasi yang sama sebagaimana pembelajaran pada perguruan tinggi tatap muka. Jadi, pada gambar di sini tidak seperti ini. Jadi ada jarak, ya, ada jarak antara mahasiswa dan dosen. Jaraknya apa? Tidak pada satu ruang. Kemudian, untuk menyiasati itu, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah, pertama, selalu ada komunikasi antara mahasiswa dengan dosen, tutor atau sumber belajar. Jadi tiga ini yang harus dilakukan. Jadi komunikasinya adalah dengan dosen, dengan tutor atau sumber belajar. Nah, sumber belajar itu apa? Sumber belajar itu adalah bisa sumber belajar dalam bentuk digital maupun yang cetak. Cetak itu adalah buku materi pokok atau yang sering kali disebut oleh teman-teman mahasiswa adalah modul. Jadi komunikasi dengan itu. Kemudian usahakan dan sempatkan ketika ada kesempatan ketemu dengan tutor, maka itu gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan komunikasi, konsultasi, diskusi terkait dengan materi-materi perkuliahan yang tidak dipahami. Jadi jadikan itu kesempatan yang sangat berharga, jangan sampai itu ditunda. Nah, sehingga sangat eman sekali waktunya ada kesempatan untuk bertemu. Ya, namun juga teman-teman mahasiswa bisa mengatur waktu dan tempatnya untuk ketemu, ya, tentunya. Jadi sangat bisa, tetapi itu perlu diatur. Kemudian
Komunikasi tidak langsung dapat dilakukan dengan berbagai modus sistem layanan bantuan belajar seperti tuton, tutorial online, atau webinar. Jadi kalau di UT itu kan ada namanya mahasiswa itu dalam sistem belajarnya itu tutorial tatap muka atau tutorial online. Jadi atau webinar. Jadi itu bisa digunakan atau sebagai sarana komunikasi tidak langsung. Kemudian, bagaimana proses belajar mahasiswa di universitas terbuka? Pertama, tentunya mahasiswa melakukan registrasi terlebih dahulu. Ya, kalau dia mahasiswa baru, berarti dia melakukan registrasi, dia mendaftarkan diri dulu sebagai calon mahasiswa baru. Kemudian dia didapatkan billing, baru dibayarkan ke bank atau ke ATM atau ke tempat yang sudah ditentukan oleh universitas terbuka. Setelah membayar itu kemudian baru melakukan registrasi yang kedua, registrasi mata kuliah. Nah, langkah kedua adalah membeli dan memperoleh bahan ajar, dan biasanya sekarang itu sudah satu sistem paket ya. Jadi teman-teman sudah bisa mendapatkan langsung ketika sudah bayar registrasi mata kuliah, sudah bayar billingnya, maka teman-teman sudah akan dapat langsung bahan ajar. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kegiatan belajar mandiri. Kegiatan belajar mandiri itu bisa belajar mandiri itu diinisiasi baik oleh individu maupun secara kelompok. Ya. Jadi berangkat dari kesadaran sendiri, dan kuncinya adalah bagi mahasiswa di universitas terbuka itu adalah di poin ketiga ini, yaitu melakukan kegiatan belajar mandiri. Kemudian di poin keempat adalah mengikuti tutorial, antara lain tadi saya sudah sebutkan ada tutorial tatap muka, tutorial online. Perbedaan di era pandemi ini karena masih corona, kita juga harus mengikuti dan mematuhi protokoler COVID-19, maka untuk sementara waktu tutorial tatap muka itu diganti menjadi tutorial webinar. Aplikasi yang digunakan di UT yaitu menggunakan Microsoft Teams. Jadi teman-teman sudah bisa mengakses karena teman-teman sudah punya email e-kampus. Itu. Baru setelah mengikuti tutorial tentunya mengikuti ujian. Ya. Ujian dilakukan, tapi tolong ketika mengikuti ujian harus sportif, tidak boleh mencontek, tidak boleh membantu temannya memberikan jawaban, itu tidak boleh. Jika ketahuan maka nilainya E. Ya, itu yang harus diperhatikan. Poin ke-6 tentunya setelah mengikuti ujian akan menerima hasil ujian. Tentunya bagi siapa yang bersungguh-sungguh, belajarnya bagus, istiqomah, rajin, belajar dengan benar-benar, maka dia akan mendapatkan nilai atau menerima hasil ujian yang sangat memuaskan. Kemudian, belajar mandiri itu cara terbaik kuliah di UT. Bagaimana? Karena proses belajar yang dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan inisiatif, prakarsa, motivasi, dan pengaturan diri sendiri. Ingat bahwa belajar mandiri itu adalah proses belajar yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Jadi tidak oleh siapa-siapa. Jadi tolong diperhatikan terutama mahasiswa-mahasiswa yang sudah bekerja itu sempatkan untuk belajar, untuk membaca. Karena kunci utama dalam perkuliahan itu adalah membaca, diskusi begitu. Dan syukur-syukur sempat untuk menulis. Kemudian bagaimana keterampilan belajar mandiri?
ya. Ada membaca efektif, kemudian yang perlu menjadi perhatian di sini adalah membaca efektif, kemudian mengelola kegiatan belajar. Jadi harus diatur itu kapan kita harus belajar. Dalam seminggu itu diatur hari apa saja akan belajar, jamnya jam berapa, terus kan ada pagi, siang, sore, dan malam misalnya. Itu diatur atau dalam sehari itu kasih berapa sih durasi untuk belajar. Karena itu penting. Kemudian menyelesaikan masalah, cari masalahnya apa. Ketika misalnya menemukan masalah, ketika membaca atau masalah itu tentunya bisa juga dari soal yang diberikan atau tugas tutorial yang diberikan oleh tutor atau dosen, maka harus dicari bagaimana menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah tentunya teman-teman bisa dengan cara membaca atau dengan diskusi dengan tutor atau dosen. Baru kemudian mengerjakan tugas dan ujian. Ini teman-teman penting ini ya. Jadi mengerjakan tugas dan ujian. Jangan sampai tugas-tugas yang diberikan itu teman-teman tidak mengerjakan. Kenapa? Karena tugas kalau di UT itu dalam perkuliahan itu kan ada 3. Tugas tutorial pertama, tugas tutorial kedua, tugas tutorial ketiga. Ini penting dan ini berhubungan dengan ujian. Jika teman-teman dalam ujian menjawabnya minimal benarnya 30%, maka tugas tutorial 1, 2, dan 3 itu akan membantu dalam mendongkrak nilai teman-teman. Catatannya ingat ya, jika ujian teman-teman benarnya 30%, maka tugas tutorial 1, 2, dan 3 itu akan membantu. Tapi kalau tidak, maka tidak akan membantu. Kemudian membangun relasi virtual. Di UT itu ada grup yang online yang bisa menghubungkan seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia maupun ada di luar negeri. Kemudian menemukan dan mengolah informasi, kemudian merekam hasil belajar. Jadi ini tidak saklek berurutan ya dari kiri ke kanan begitu, tetapi ini adalah saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Artinya kalau teman-teman bisa memahami dengan benar dan melaksanakannya, insya Allah teman-teman akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Kemudian ingin sukses kuliah di UT, teman-teman, ya. Apa? 1, pahami tentang belajar jarak jauh. Sekarang itu di era pandemi ini, orang-orang di kampus luar sana, mulai pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi, itu sudah menggunakan pendidikan jarak jauh. Teman-teman harus paham tentang belajar jarak jauh. Tadi sudah saya katakan bahwa di UT kenapa jarak jauh? Karena jadi tidak berkumpul antara dosen dan mahasiswa. Jadi itu yang harus diubah cara pandangnya ya. Jadi di poin pertama kuncinya adalah kemandirian mahasiswa. Artinya belajar mandiri itu menjadi penting. Kemudian yang kedua, mengubah kebiasaan dan budaya belajar yang tidak efektif. Ya, contohnya apa? Misalnya teman-teman itu atau kebanyakan mahasiswa itu kalau belajar SKS, sistem kebut semalam. Hari ini ujian, biasanya malam hari semalam itu baru belajar. Jangan itu yang dilakukan. Tapi bagaimana belajar yang efektif? Belajar yang efektif itu sudah ditentukan, ya, harus sedikit demi sedikit. Misalnya di minggu pertama misalnya itu belajar 1 modul atau 2 modul misalnya.
Ya. Kemudian pandai dalam mengelola waktu untuk belajar. Jadi dibikin ininya ya, schedule-nya ya, jadwalnya kapan harus belajar. Kalau kerjanya pagi berarti bagi teman-teman yang bekerja berarti malam hari atau sore hari bisa belajar. Tapi kalau malam hari bekerja bisa pagi harinya belajar. Ya, jadi harus bisa memanage atau mengolah waktu dengan baik. Tentunya yang mengetahui persis bagaimana waktunya itu adalah teman-teman mahasiswa itu sendiri. Kemudian memiliki ketangguhan dalam memecahkan masalah belajar dan lainnya. Ingat kuncinya adalah itu adalah kemandirian. Kemudian 5, mempelajari secara cermat katalog. Mahasiswa itu sudah dikasih katalog, ya, di katalog. Di semester pertama itu mata kuliah apa saja yang akan keluar, semester kedua mata kuliah apa yang akan keluar, dan itu harus dipahami karena mahasiswa pasti dapat katalog. Ya, katalog itu ada katalog kurikulum ya. Jadi di situ bisa dilihat apa saja. Kemudian merancang jadwal belajar sesuai dengan waktu yang dimiliki. Tadi saya sudah memiliki komitmen dan disiplin terhadap jadwal belajar yang disusun. Jadi poin 7, kalau teman-teman tidak memiliki komitmen yang besar dan disiplin yang bagus, maka tidak bisa walaupun sudah jadwalnya sudah tersusun rapi begitu, kapan jadwal belajarnya, berapa jam harus belajar, tapi kalau tidak punya komitmen dan disiplin maka tidak bisa. Kenapa demikian? Karena titik kuncinya adalah ada pada kesadaran diri sendiri. Ya, pada kesadaran diri sendiri. Dan ini tidak mungkin. Jadi misalnya resikonya kan itu berada pada diri sendiri. Kalau teman-teman belajar dengan bagus maka nilainya bagus. Ya, tergantung. Ya. Nah, sekarang ayo kita berlatih membuat rencana belajar. Pertama, tetapkan tujuan kuliah, fokus ke tujuan esensi dan bermakna, jangka waktu studi, berapa lama, level capaian, nilai kompetensi yang ingin diraih, atau sekedar lulus. Jadi di 3 poin itu adalah teman-teman, setiap teman-teman ketika kuliah itu kan pasti punya mimpi, pasti punya tujuan. Ya, tujuannya apa? Ada yang ingin dapat ilmu, ada yang ingin dapat gelar, ada yang fokus di situ. Teman-teman ingin apa? Kemudian yang kedua adalah teman-teman ingin berapa lama sih lulus? Ada enggak yang teman-teman yang ingin lulus itu sampai aku tak aja kuliah sepanjang hayat misalnya. Ya, kan enggak. Pasti ada waktu berapa lama yang akan ditempuh. Misalnya, masa iya teman-teman akan kuliah di UT 10 tahun misalnya. Padahal bagi yang teman-teman sudah bekerja, ketika dapat S1 atau S2, itu kan untuk jenjang karir di tempat kerjanya sangat penting. Kan itu juga akan menjadi penilaian bagi pimpinan di tempat kerja teman-teman bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Nah, level capaiannya, mau ingin lulus dengan nilai cum laude misalnya, dengan pujian misalnya, atau dengan biasa-biasa saja. Nah, itu pilihan bagi teman-teman mahasiswa, itu adalah pilihan. Jadi tapi yang jelas kalau lulusan terbaik, tapi ini sekali lagi, kalau lulusan terbaik itu pasti akan dipanggil untuk mengikuti wisuda di Jakarta, ya. Dan lulusan terbaik 1, 2, dan 3 itu biayanya gratis, diundang ke Jakarta. Bocorannya naik pesawat, PP, Garuda, penginapan ditanggung. Dengan catatan lulusan terbaik 1, 2, 3 se-Indonesia. Kalau cuma se-Surabaya ikut ke Jakarta tetap bayar sendiri. Jadi kalau mau gratis, sekali lagi saya tekankan, lulus dengan IPK cum laude terbaik 1, 2, dan 3 seluruh Indonesia baru dipanggil ke Jakarta dan biaya gratis. Tapi kalau cuma IPK 4 ya dipanggil dapat panggilan tapi biayanya biaya sendiri. Cuma di era pandemi ini kuliahnya masih
wisudanya masih menggunakan daring. Jadi kita wisuda secara online. Nah, di sini tips merencanakan jadwal belajar. Tadi di awal ya, ini ya, rencana belajar. Apa sih rencana belajar teman-teman itu? Tujuan jangka panjang misalnya harus dirumuskan jangka panjangnya apa. Jangka panjangnya misalnya saya ingin mendapatkan gelar sarjana dalam waktu 4 semester. Misal, karena Anda lulus D3 non kependidikan. Atau kalau yang S1, saya ingin lulus 8 semester. Misalnya. Jadi bisa, sangat bisa. Ya, itu jangka panjangnya. Pokoknya ditulis saja. Ya, ditulis misalnya mahasiswa ditulis saya ingin lulus 8 semester. Cukup. Ya. Kemudian jangka menengahnya. Lulus 5 mata kuliah semester ini karena sambil bekerja. Targetnya meningkatkan IPK dengan mendapatkan nilai minimal B. Jadi kan ada jangka panjang dan jangka menengah, atau lebih tepatnya misalnya jangka pendek ya. Jangka panjang itu kan sampai lulus. Nah, per semesternya bagaimana? Target per semesternya itu kan harus disusun. Misalnya enggak mulu-mulu setiap semester 5 mata kuliah nilainya A misalnya, atau nilainya B. Nah, bagaimana ini mengaturnya? Nah, kemudian tahapan yang harus dilakukan apa? Satu, tentunya setiap semester harus registrasi mata kuliah. Karena kalau tidak registrasi mata kuliah, tidak mungkin bisa menempuh 5 mata kuliah dalam semester. Ya, setuju ya? Kemudian memiliki atau mengakses modul yang disarankan. Jadi jangan sampai mahasiswa, ini tips nih ya. Kebanyakan mahasiswa ketika menjawab soal atau tugas tutorial ATT ya, tugas tutorial itu teman-teman mahasiswa selalu mengambil di internet. Padahal itu bagi saya sarankan itu langkah yang sangat salah. Kenapa demikian? Karena dengan ketika teman-teman ngambil di internet, teman-teman akan tidak membaca dengan betul informasi yang ada di modul. Padahal ketika ujian itu semuanya ada di modul. Jadi kalau teman-teman di tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 itu sudah terbiasa dengan modul, membuka modul, itu kan akan nancep. Oh iya ya, modul 1 itu bahas ini, modul 2 itu bahas ini, dan lain sebagainya. Jadi enak. Kemudian yang ketiga adalah mengaktifasi tutorial online. Jadi jangan sampai telat, dan biasanya ada nih mahasiswa yang masih telat untuk aktivasi tutorial online-nya. Jadi jangan sampai telat. Jadi sudah bayar tapi tidak melakukan aktivasi kan eman, ya. Dan jangan lupa kalau sudah aktivasi jangan lupa mengeklik form kesediaan mengikuti tutorial online, ya. Ingat itu teman-teman mahasiswa. Kemudian yang keempat, berpartisipasi aktif dalam tutorial online seperti mengerjakan dan mengirimkan tugas tutorial 1 dan 2 ya. Kemudian terlibat dalam diskusi dan tugas lainnya. Kemudian berkomunikasi dengan teman yang mengambil mata kuliah sama untuk saling memotivasi. Ini penting ya, teman-teman. Saya rasa untuk anak-anak zaman sekarang ya, mahasiswa zaman sekarang yang milenial itu sangat-sangat bisa. Kenapa? Apalagi kan sudah HP sudah Android semua ya. Jadi komunikasi bisa dilakukan dengan HP. Kemudian pada sangat bersamaan tahapan yang dilakukan adalah apa? Jadi menyusun jadwal belajar. Kemudian memilih dan melaksanakan strategi belajar, kemudian memonitor dan mengevaluasi hasil belajar. Tetap kalau 3 poin ini dilakukan oleh mahasiswa, insya Allah akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah,
Kuncinya dalam menyusun rencana belajar ini satu, realistis. Ya, tidak muluk-muluk. Ya, realistis. Tujuannya untuk memotivasi. Kemudian yang kedua, realistis juga di tujuan menengah, realistis dan dapat dicapai. Jadi sangat mudah diukur. Tidak banyak mata kuliah karena bekerja misalnya ya. Jadi kalau bekerja jangan sampai ngambil mata kuliahnya yang banyak, cukup sedikit saja, tapi lulus terus. Ada yang banyak diambil, padahal dia sibuk, dia bekerja, akhirnya apa? Ada nanti tidak maksimal. Akhirnya ada mata kuliah yang tidak lulus, nanti diulang lagi, kan itu tidak efektif. Kemudian terdik di mana? Mencari berbagai cara untuk memudahkan belajar. Dan saya pikir sekarang itu sangat amat mudah teman-teman belajar. Kenapa? Karena modul di UT itu kan ada ruang baca virtual, teman-teman bisa mengakses di situ. Kemudian BA digital melalui Play Store, teman-teman juga. Artinya buku itu bisa dibawa kemana-mana hanya dalam genggaman. Ya. Kemudian beri tanda jika target telah dilakukan. Jadi ada checklistnya gitu. Mana yang sudah dilakukan, mana yang belum. Jadi itu sangat gampang sekali bagi mahasiswa yang ya bagi saya adalah sangat canggih begitu. Karena HP-nya aja canggih, ya sudah smartphone toh. Kemudian sekarang adalah tetapkan mata kuliah yang diregistrasi, ya. Ini bagi yang SIPAS atau menetapkan sendiri. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kan contoh kurikulum ya, struktur kurikulum. Ini paket arahan dari Fakultas Ekonomi. Misalnya di semester 1 itu ada apa saja sih? Oh, ini mata kuliahnya. Jadi sudah ada, jadi enak. Kalau yang paket itu, yang SIPAS itu, sistem paket semester itu enak. Jadi dalam semester sudah ditentukan satu semester. Oh, semester pertama itu adalah ada berapa? Ada 6 mata kuliah. Jadi sangat gampang. Kemudian semester 2 itu ada berapa begitu. Jadi sekali lagi sangat-sangat gampang dan tidak perlu pikir yang ruwet-ruwet, ya. Kemudian, bagaimana kalau menetapkan sendiri? Tips menetapkan mata kuliah berlaku untuk mata kuliah yang diregistrasi pada semester awal bila tidak mengambil paket arahan atau SIPAS. Satu, kuncinya adalah baca kurikulum program studi Anda yang terdapat pada katalog secara cermat sebagai rujukan. Di katalog itu sudah ada. Semester pertama itu yang bisa diambil itu apa saja. Semester kedua apa saja sampai semester ke-8. Ada juga yang perlu dilihat, ada mata kuliah prasyarat. Jadi Anda bisa menempuh mata kuliah A apabila misalnya menempuh mata kuliah X misalnya, tapi sebelum menempuh itu harus menempuh mata kuliah ini. Itu ada prasyarat. Jadi bisa menempuh mata kuliah A tapi harus menempuh mata kuliah ini dulu. Jadi itu ya. Misal kalau di sini adalah matematika 1 merupakan mata kuliah prasyarat untuk ngambil mata kuliah matematika 2. Jadi tidak bisa ngambil mata kuliah matematika 2 sebelum ngambil mata kuliah 1. Itu yang harus diperhatikan dan itu ada lengkap di katalog kurikulum, ya. Kemudian yang keempat, pilih mata kuliah yang relevan dengan pekerjaan. Jadi apa ya? Yang kelima, pilih mata kuliah yang Anda anggap mudah. Ya. Kemudian pilih mata kuliah yang ujiannya dijadwalkan pada hari dan jam yang berbeda. Jadi jangan sampai yang tempuk. Ya. Kemudian tetapkan jumlah mata kuliah sesuai dengan waktu yang dimiliki untuk belajar. Jadi tetapkan mata kuliah sesuai dengan waktu yang dimiliki untuk belajar. Jadi ini juga tips menetapkan mata kuliah. Jadi ini tolong diperhatikan, ada 7 poin teman-teman mahasiswa bagi mahasiswa yang menetapkan mata kuliahnya secara mandiri.
tidak menggunakan paket Arhat. Kemudian ini contoh. Nah, sekarang tetapkan waktu belajar. Catatannya adalah teman-teman harus realistis dan tidak ambisius, tapi terlaksana. Nah, sekarang coba kita lihat contoh bagaimana bikin rancangan belajar per semester dan mingguan. Dan teman-teman bisa menyimpannya di Google Calendar di HP teman-teman semua. Di Google Calendar itu apa? Misalnya, oh hari ini, hari Senin itu saya waktunya belajar jam 12. Ah, itu kan bisa di-set. Bisa di-set di Google Calendar. Coba kita lihat. Misalnya begini. Ya. Ini contoh jadwal belajar per semester untuk semua mata kuliah yang diregistrasi. Coba kita lihat, ada mata kuliahnya, ya, ada mata kuliah. Katakanlah misalnya itu, kemudian di sini ada minggu, ya, ada minggu dan jam, ya, ada minggu dan jam. Kalau di UT itu kan ada 8 kali pertemuan, artinya ada 8 minggu. Nah, ini kelebihan ya, kelebihan satu. Dan ambil contoh misalnya 1 BMP itu rata-rata itu 9 modul. Berarti kan ada logikanya ada 9 minggu. Berarti kalau begitu menyiasatinya adalah nanti harus ada 1 minggu itu yang membaca 2 modul. Nah, sampai di sini dipahami ya. Jadi sekali lagi saya ulangi. Ini kan kita menggunakan minggu, perkuliahan di UT itu kan ada 8 kali pertemuan atau ditempuh dalam 8 minggu. Nah, sedangkan modul itu kan ada 9 modul. Di dalam BMP itu kan ada 9 modul. Nah, bagaimana agar semua bisa tercapai? Jadi terserah nanti. Cuma kalau saya ada 2 opsi. Pertama, di minggu pertama teman-teman bisa membaca 2 modul, atau di minggu terakhir teman-teman bisa membaca langsung 2 modul. Jadi begini, perkuliahan kan Sabtu Minggu. Jadi teman-teman bikin waktunya, mata kuliah, ya, kode mata kuliahnya ini dibikin ini setiap hari Senin. Setiap hari Senin itu berarti untuk modul 1 itu 1 jam, modul 2 1 jam, modul 3 1 jam, modul 4 1 jam, modul 5 1 jam, 6 1 jam, 7 1 jam, 8 1 jam. Ah, karena ini kan tidak mungkin ada minggu ke-9 itu, berarti harus digabung. Kalau saran saya di sini berarti di minggu pertama itu 2 jam. 1 jam untuk modul pertama, 1 jam untuk modul kedua. Di hari Senin misalnya. Di mata kuliah kedua hari Selasa. Sampai kemudian mata kuliah selanjutnya. Jadi sudah ketemu kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ah, ini sebagai contoh. Bisa saja teman-teman itu tidak sampai hari Sabtu, ya, tapi cuma sampai hari Jumat. Kenapa? Karena nanti ada 1 hari yang didobel untuk membaca 2 mata kuliah sekaligus. Sampai di sini paham ya, teman-teman. Jadi semoga tidak bingung dengan ini, karena nanti kita akan ada langsung praktek, ya, harus dipraktekkan. Kemudian itu kalau per semester. Sekarang bagaimana kalau mingguan? Ah, kalau mingguan begini. Misalnya ya, di minggu pertama memahami modul 1. Ya. Kemudian jumlah halaman modulnya itu kan 56 halaman. Media belajar adalah modul. Lama belajar 3 jam. Ya. 3 jam. Misalnya, Pak, boleh enggak kurang dari 3 jam? Boleh, tergantung teman-teman. Atau Pak, boleh enggak Pak lebih dari 4 jam? Boleh. Ini cuma acuan saja. Ini cuma sebagai
contoh. Ya, ini untuk satu mata kuliah. Nanti mata kuliah yang lain teman-teman juga bisa, misalnya mata kuliah A, B, C, D. Nah, ini untuk mata kuliah A, nanti teman-teman isi juga mata kuliah yang B. Nah, ini media belajarnya bisa dari mana saja. Ya, teman-teman bisa dari modul, bisa dari video, ya. Modul itu bisa cetak atau digital bisa, atau dari RBV bisa. Nah, tergantung teman-teman mau milih yang mana. Ya. Jadi kalau ini sangat luar biasa ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa melakukan ini dengan sebaik-baiknya, maka akan sangat-sangat luar biasa. Ya, akan sangat-sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, ini karena tadi itu kalau 3 SKS 3 SKS berarti ada 9 modul. Jadi untuk minggu pertama bisa saja memahami modul 1 dan 2. Ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman semua. Kemudian, nah ini, sekarang latihan merancang jadwal belajar. Tuliskan pada lembar kerja yang tersedia, tulis tujuan belajar, target belajar, mata kuliah yang diregistrasi, itu apa saja, kemudian bikin jadwal belajar semua mata kuliah untuk 1 semester, kemudian jadwal belajar untuk 1 mata kuliah selama 1 semester, kemudian tabel monitoring dan evaluasi. Dibikin semua satu-satu per mata kuliah nanti. Kemudian ketika ada masalah, ya, ini ya, ketika ada masalah, cari solusi bila ada kesulitan dalam belajar. Nah, apa saja? 1, sigap menyelesaikan gangguan dan kesulitan dalam belajar. Jadi ketika ada persoalan atau ada yang tidak tahu, langsung mencari. Kalau tidak ada di modul, maka cari di referensi yang lain. Kemudian yang kedua, bangun kepercayaan diri lebih baik daripada menyalahkan diri terus-menerus. Kan ada, aduh ini saya gimana begitu. Jangan, tapi harus cari solusinya. Ya, harus percaya diri bahwa kita itu bisa begitu. Kemudian berikan imbalan bagi diri sendiri untuk capaian target belajar. Misalnya kalau saya dapat nilai A, saya mau jalan-jalan misalnya. Atau kalau saya mau dapat A karena suka gunung, nanti saya mau muncak gitu. Misalnya gitu. Kemudian temukan kecepatan dan gaya belajar sendiri. Jadi temukan kecepatannya dan gaya belajar. Misalnya gini, orang belajar itu modelnya macam-macam. Ada yang dia belajar itu sambil mendengarkan lagu. Ada yang dia itu kalau belajar sambil nyemil misalnya ada. Ada kalau dia belajar itu harus sepi begitu, ada. Kemudian ada yang belajar itu harus diulang-ulang juga ada. Jadi macam-macam ya. Itu temukan dan pahami diri teman-teman sekalian bahwa teman-teman itu harus tahu model dan gaya belajarnya itu seperti apa. Jadi itu ya teman-teman. Jadi ikuti langkah dan tips yang sudah disusun dengan baik oleh tim di Universitas Terbuka untuk memudahkan dalam proses belajar untuk memaksimalkan mahasiswa meraih nilai yang terbaik. Kemudian terakhir, terima kasih. Jadi ini teman-teman perlu diketahui, ini nyusun ini ada timnya sendiri, ya, ada Pusat Riset dan Inovasi Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh. Baik, terima kasih saya ucapkan, semoga mahasiswa baru ini semangat terus untuk belajar, semangat terus untuk meraih cita-cita,
dan semangat terus untuk mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Ya, baik. Saya pikir itu ya, kita bisa jumpa lagi nanti, dan sehat selalu seluruh mahasiswa dimanapun berada, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.